bersamamu Bapa ku lewati semua. Bersamamu Bapa ku lewati semua. Perkenananmu Tuhan, perkenananmu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, memberi pertolongan. Anugerahmu Bapa, anugerahmu Bapa melimpah Bapa, anugerahmu besar, anugerahmu besar melimpah bagiku. Sungguh besar anugerahmu dalam hidup kami Tuhan. Tak dapat kami ukur Tuhan betapa tingginya dan dalamnya dan betapa luasnya anugerahmu bagi kami. Hari demi hari kami merasakan anugerahmu yang selalu baru membaharui kehidupan kami. Terkadang kami Tuhan melupakan betapa besarnya perbuatanmu bagi kami. Namun kami bersyukur Tuhan, bahkan perkenananmu yang membuat kami ada sampai hari ini. Kami bersyukur kami telah memuji-muji Tuhan. Kalau ini Tuhan minggu pertama di bulan Agustus ini, Tuhan izinkan kami memasukinya Tuhan. Bukan karena kuat kami, bukan karena gagah kami, tapi semata-mata karena kebaikan Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang bersuara bagi kami, untuk Tuhan Yesus melawat kami, supaya kami Tuhan Yesus semakin hari makin berkenan di hadapan-Mu. Makin kami Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Karena itulah Engkau ciptakan kami Bapa, agar kami, hidup kami menjadi hidup yang sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua yang hadir siang hari ini. Hamba-hamba-Mu, jemaat-jemaat-Mu kami semua. Kami mau duduk diam Tuhan mendengarkan suara-Mu. Kami percaya Tuhan, firman-Mu akan melawat kami saat ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Ya puji Tuhan, kita bersyukur hari ini Tuhan izinkan kita bisa memasuki bulan Agustus tahun ini. Tak terasa Bapak Ibu Saudara, kurang beberapa bulan lagi nanti tahun 2024 akan berlalu. Ya, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, yaitu damai sejahtera sebagai pengikat yang terputus. Bapak Ibu Saudara, bahwa kita sadar betul dosa itu adalah membuat hubungan kita dengan Tuhan, membuat hubungan kita dengan sesama, dan membuat diri kita dengan diri kita sendiri, Bapak Ibu Saudara, mengalami kerusakan. Itulah sebabnya John Calvin merumuskan bahwa dosa itu membuat kerusakan total atau total divinity. Nah Bapak Ibu Saudara, tetapi syukur kasih karunia Allah, damai sejahteranya membuat hubungan tadi yang terputus, membuat hubungan tadi baik kepada Allah, kepada sesama, bahkan diri kita sendiri dipulihkan kembali. Maka hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan yang terambil dari kitab Kolose pasal 3 ayat 15 sampai dengan ayat 17. Kitab Kolose pasal 3 ayat 15 sampai dengan ayat 17. Kitab Kolose pasal 3 ayat 15 sampai dengan ayat 17. Kalau sudah dapat, mari Bapak Ibu Saudara simak Alkitabnya. Kita
baca dalam hati, saya akan bacakan buat kita semua. Kitab Kolose pasal 3 ayat 15 sampai dengan ayat 17. Kalau di LAI manusia baru. Ya, tapi kita nggak bahas semuanya, saya bacakan buat kita. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam ayat ini, dalam Kolose ini, kita melihat di situ adalah manusia baru. Manusia yang sudah menerima kelahirbaruan, manusia yang sudah menerima pemulihan kembali antara hubungan yang terputus dengan Tuhan oleh karena dosa tadi, di mana dikatakan tadi bahwa damai sejahtera itu menjadi pengikat saya dan saudara, memulihkan hubungan kita dengan Tuhan yang dulunya kita seteru Allah, atau yang dulunya kita adalah musuh Allah oleh karena dosa kita. Tetapi karena damai sejahtera dari Tuhan, kita dipulihkan kembali. Perlu kita sadari Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan tidak pernah membenci manusia. Tuhan tidak pernah menginginkan manusia itu binasa. Sekalipun manusia itu ada di dalam dosa, sekalipun manusia itu telah melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan, Alkitab mengatakan bahwa Tuhan tidak menghendaki satu orang pun binasa di antara manusia ini. Tetapi kita menyadari sifat dosa adalah yang dimana di dalam dosa itu membuat manusia itu jauh dari Tuhan. Karena di dalam dosa itu, ya, ada sifat yang membuat kita menjauh dari Tuhan. Orang yang berdosa, orang yang tinggal di dalam dosa, yang belum dipulihkan oleh Tuhan, dia akan cenderung akan lari dari Tuhan. Maka kalau ingat peristiwa di Taman Eden, apa yang dilakukan Adam? Mereka lari bersembunyi. Sampai Tuhan berkata, Adam, Adam, di manakah engkau? Dosa membuat manusia jauh dari Tuhan. Tetapi inisiatif untuk mencari manusia adalah Tuhan. Maka di dalam Alkitab dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Bapak Ibu Saudara, saya katakan tadi bahwa dosa itu memutuskan hubungan kita dengan Tuhan menjadi rusak, hubungan kita dengan sesama menjadi rusak. Bahkan hubungan kita, pribadi kita, kadang-kadang kita tidak berdamai. Kita seringkali berkata, oh mengapa saya begini ya? Mengapa hidungku enggak terlalu mancung seperti hidungnya si A? Seringkali kita merasa penolakan dalam diri kita. Maka itulah sebabnya banyak orang berlomba-lomba ingin mempercantik dirinya. Dipoles dengan berbagai macam kosmetik yang indah, yang mahal-mahal. Karena apa? Karena orang tersebut ya seringkali menganggap masih kurang karena ada dosa yang merusak dirinya. Maka tidak heran Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu yang lalu saya dengar ada seorang influencer orang Batak ya dari Medan. Katanya dia nyedot apa? Nyedot lemak sehingga dia meninggal. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena itu tadi. Orang tersebut tidak dapat menerima dirinya, tidak dapat berdamai dengan dirinya.
Bapak Ibu Saudara, nah bagaimana supaya kita dapat berdamai, hubungan yang terputus itu dapat dipulihkan kembali? Maka di dalam ayat 15 dikatakan tadi, firman Tuhan berkata, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Apa itu damai sejahtera Kristus? Damai sejahtera Kristus itu adalah Kristus ada di hati saya dan saudara. Di dalam ayat ini dikatakan hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Maka ayat 15 saat ini dikatakan bahwa semua anggota tubuh Kristus hatinya akan diikat oleh damai sejahtera. Di dalam ayat 15 ditegaskan memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Mengapa Tuhan memanggil saya dan saudara? Bukan Tuhan kurang kerjaan. Bukan Tuhan mencari pengikut. Seperti tokoh-tokoh ormas-ormas atau tokoh politik yang mencari pengikutnya. Semakin banyak pengikutnya, maka setiap dia berkata, perkataannya itu diperhitungkan. Dalam ayat ini dijelaskan tujuan Tuhan memanggil saya dan saudara, bukan Tuhan mencari pengikut kepada saya dan saudara supaya kelompok Tuhan menjadi banyak. Bukan, Bapak Ibu Saudara. Tapi dikatakan apa? Supaya Kristus memerintah di hati ini. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Hati ini adalah pusat kehidupan. Ketika kita jatuh dalam dosa, maka yang memerintah sesungguhnya dalam hati kita bukan lagi Kristus, bukan lagi Tuhan, tetapi keinginan daging dan segala kejahatannya. Maka dikatakan, ditegaskan dalam ayat ini, damai sejahtera mengikatkan kita dengan hubungan kita yang terputus, sehingga hati kita menjadi tempat kediaman Allah. Alkitab berkata, tidak tahukah kamu bahwa hidupmu, hatimu adalah bait suci Allah? Bagaimana tubuh kita bisa menjadi bait suci Allah kalau hati kita belum diduduki, ditahtai oleh Tuhan Yesus? Maka di dalam ayat ini jelas dikatakan bahwa tubuh kita sebagai anggota tubuh Kristus, kita dipanggil supaya Kristus yang bertata di dalam hati kita. Supaya Kristus yang memerintah di dalam hatimu. Supaya Kristus yang memerintah di dalam hati kita, Bapak Ibu Saudara. Kalau Kristus yang bertata, yang memerintah di dalam hati kita, maka kita akan dapat bersyukur. Kalau Kristus yang memerintah di dalam hatimu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, maka langkah-langkah hidup kita menjadi langkah-langkah hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Hati ini adalah pusat kehidupan. Maka di dalam Amsal berkata, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar sinar kehidupan. Hati yang busuk tentu akan mengeluarkan perkataan yang busuk. Hati yang kotor tentu akan mengeluarkan kata-kata yang kotor. Tetapi hati yang bersih, hati yang dipulihkan oleh Tuhan, maka di dalam mulutnya, di dalam perkataannya akan selalu keluar ucapan syukur yang memberkati, memberikan damai, memberikan kesejukan, memberikan ketenangan bagi setiap orang yang mendengarnya. Maka di dalam ayat ini ditekankan kepada saya dan saudara, mengapa kita perlu damai sejahtera di dalam hidup kita, supaya hati kita menjadi tempat di mana Kristus yang memerintah. Ketika manusia jatuh dalam dosa, hatinya itu diduduki oleh keinginan dagingnya dan keinginan dosa di dalam hidupnya. Maka Bapak Ibu Saudara, dalam ayat 15 sebagai objek, ya, aspek objek dikatakan di dalam ayat ini, saya dan saudara diperdamaikan dengan Kristus. Dalam Kolose 1 ayat 20 dijelaskan dengan jelas Bapak Ibu Saudara,
Kolose 1 ayat 20 dikatakan firman Tuhan. Ayat 20, dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti nyata dari perbuatanmu yang jahat. Jelas di sini damai sejahtera sebagai objek di mana Kristus Yesus memperdamaikan saya dengan Tuhan. Maka di dalam Kolose tadi dikatakan, ya, dan kamu yang dahulu jauh dari Tuhan. Yang kelakuan kita bukanlah kelakuan yang baik, tapi di dalam ayat ini dikatakan, yang dulunya kita melakukan yang jahat di mata Tuhan, tetapi karena damai sejahtera Allah, karena Kristus bertata di dalam hati kita, kita telah menerima pendamaian melalui kematian Kristus Yesus di salib. Maka hatimu dan hatiku sekarang menjadi tempat tahta di mana Kristus bertata di dalamnya. Kita diperdamaikan melalui Kristus Yesus. Lalu objek yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yaitu di mana saya dan saudara di dalam ayat ini menjadi benar di hadapan Tuhan. Ini adalah subjektifnya dari damai sejahtera. Saya menjadi benar. Maka Alkitab berkata, kita dibenarkan bukan karena perbuatan kita, melainkan karena kasih karunia Allah. Di hadapan Tuhan saya dan saudara bukan lagi pendosa. Maka ada sebuah lagu dikatakan, penyamun yang di sisinya diberi anugerahnya. Ya, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Orang yang telah menerima pembenaran Kristus, yang telah percaya kepada salib Kristus, di mana darah Kristus Yesus mati menebus saya dan saudara, di hadapan Tuhan, saya bukan lagi pendosa, tapi orang yang telah diperdamaikan, telah dibenarkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali di luar sana bertaburan pemahaman atau pertanyaan besar. Dikatakan begini, Tuhan itu kan maha kuasa. Kok mengapa harus dia mati kalau mau mengampuni dosa? Mengapa Yesus harus mati di kayu salib? Bukankah dia sanggup membersihkan, bukankah dia sanggup menyelamatkan manusia dari dosa tanpa harus mati di kayu salib? Itu adalah pemahaman manusia. Sama seperti ketika Yesus dicobai, dia katakan, kalau benar kamu anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari bait ini, maka malaikat Tuhan akan menata kamu sehingga kakimu tidak akan terantuk kepada batu-batu itu. Artinya kadang-kadang manusia menggunakan pola pikirnya supaya dia diselamatkan, tetapi dia tidak tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang konsisten, yang dari dulu dia katakan tidak ada pembenaran, tidak ada pengudusan, tidak ada pengampunan dosa tanpa penumpahan darah. Maka untuk itulah Kristus Yesus datang menggenapi setiap janji dari Tuhan, dari kekekalan yang sudah ditetapkan harus melalui penumpahan darah, maka ada pengampunan. Maka Kristus Yesus datang menggenapinya. Aspek yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat ini damai sejahtera Kristus mengikat kita satu sama lain, sehingga kita tidak ada lagi orang Yahudi dan bukan Yahudi. Kita semua menjadi suku-suku, bangsa-bangsa. Di dalam ayat ini dikatakan menjadi tubuh Kristus. Tidak ada lagi golongan-golongan di hadapan Tuhan. Setiap orang yang percaya menjadi umatnya. Setiap orang yang percaya kepadanya menjadi anggota tubuhnya. Entah kulit kita hitam, entah kulit kita putih, entah kita kaya, entah kita miskin, berpendidikan atau tidak. Di dalam ayat ini oleh damai sejahtera Allah, kita dipersatukan menjadi satu kesatuan tubuh Kristus. Maka Bapak Ibu Saudara, sebagai anggota tubuh Kristus, kita bersama-sama untuk melayani
pekerjaan Tuhan. Kalau kita menjadi tangan, berfungsilah sebagai tangan, kaki berfungsilah sebagai kaki, mata berfungsilah sebagai mata, dan lain sebagainya. Maka kitab Korintus berkata, kalau ada satu anggota tubuh yang sakit, maka semua anggota tubuh yang lainnya akan merasakan sakit. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, inilah aspek damai sejahtera Allah mempersatukan saya dan saudara di hadapan Tuhan. Bukan lagi hak monopoli keselamatan itu. Kalau dulu hanya orang Israel, tetapi sekarang kasih karunia Allah memanggil semua bangsa-bangsa yang mau percaya kepadanya menjadi anggota kerajaannya. Semua bangsa-bangsa yang mau percaya kepadanya menjadi anggota tubuh Kristus, dan Kristus adalah pusat pemimpin di dalam kehidupan kita. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat ini ditegaskan kepada saya dan saudara, hendaklah damai sejahtera atau Kristus Yesus memerintah di hati kita setiap waktu. Karena lewat damai sejahtera itu, maka kita diperdamaikan, kita dibenarkan, kita dikuduskan, kita tidak lagi sebagai pendosa di hadapannya. Sekalipun kadang-kadang iblis mendakwamu, iblis menuduhmu yang berkata, oh Bapak Sianu, oh Ibu Sianu, masa lalumu begini dan begini, tidak mungkin Tuhan akan menyayangimu. Tetapi dengarlah firman Tuhan hari ini, dikatakan damai sejahtera Allah telah membenarkan saya dan saudara. Kita semua menjadi orang benar di hadapan Tuhan. Maka tidak ada lagi di antara kita yang lebih kudus satu sama lain. Kita semua sama-sama kedudukannya di hadapan Tuhan. Kita dibenarkan. Masa lalumu tidak lagi dipandang. Kalau mungkin orang lain, tetangga atau saudara teman dekat seringkali melihat kita, memperhatikan masa lalu kita, background kita, selalu berkata, oh jangan berteman dengan ini dulu, masa lalunya jelek dan lain sebagainya. Tapi dengarlah siang hari ini firman Tuhan, engkau sudah dibenarkan. Amin. Engkau sudah dibenarkan, engkau sudah dimerdekakan, maka tidak ada lagi penghalang bagimu untuk datang di hadapan Tuhan. Karena engkau telah diterima menjadi anggota tubuh Kristus. Engkau keluarga Kristus sekarang. Bukan lagi keluarga yang terhilang, bukan lagi keluarga yang tidak dihargai. Tapi firman Tuhan berkata saat ini, saya dan saudara telah dipersatukan. Maka Bapak Ibu Saudara, dalam Efesus 2 ayat 14, demikian bunyi firman Tuhan. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Kristus itulah damai sejahtera. Orang yang berdiam Kristus di hatinya, maka hidupnya akan mengalami pembaruan, damai dan sukacita dari Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, poin yang kedua dalam ayat 16 dikatakan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Yang kedua adalah damai sejahtera sebagai pengikat. Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat ini mengikatkan damai sejahtera, mengikatkan kita supaya perkataan Kristus di dalam hidup kita. Orang yang ada Kristus bertata di hatinya, di dalam ayat ini dikatakan tadi, perkataannya juga menjadi perkataan Kristus. Bapak Ibu Saudara, pertanyaan, kalau perkataan Kristus berarti apakah harus mengeluarkan ayat-ayat ini dan lain sebagainya? Dalam ayat ini perkataan Kristus bisa menuju kepada Injil Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan. Yang kedua, kehadiran pribadinya dalam hati kita. Dan yang ketiga, rohnya.
Dalam Mazmur 119 ayat 11 dikatakan begini, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Yohanes 15 ayat 7 dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Maka Bapak Ibu Saudara, orang yang ada hatinya bertata Kristus, maka dia tidak akan lari mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang memberkati, perkataan-perkataan yang keluar firman Tuhan, kebenaran dan damai dan sukacita. Maka ada satu pasal di kitab Yakobus yang membahas tentang lidah. Kalau kita yang sudah dibenarkan di dalam kebenaran firman Tuhan, menerima pembenaran dari Tuhan, hendaklah dari lidah kita ini tidak lagi keluar kutuk, dalam waktu yang berbeda lagi keluar berkat. Maka dikatakan kalau lidah kita ini telah dibenarkan, maka kita harus mengeluarkan perkataan-perkataan berkat. Di dalam ayat ini aplikasinya dikatakan, ya, dengan segala kekayaan di antara kamu, sehingga dengan segala hikmat mengajar, menegur, ya, akan yang lain, sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian, nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hati. Orang yang dipenuhi perkataan Allah, di dalam ayat ini dikatakan dia akan mengajar. Mengajar dalam arti mengingatkan orang lain yang mungkin menyimpang dari Tuhan. Mengajar anak-anak yang mungkin sifatnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Menegur yang salah, bukan membiarkannya Bapak Ibu Saudara, tetapi dikatakan di dalam ayat ini dengan lemah lembut, dengan hikmat. Dan dikatakan orang yang hatinya dipenuhi oleh Tuhan mengeluarkan perkataan, yaitu ada nyanyian mazmur, puji-pujian yang dinyanyikan setiap hari keluar dari hidupnya. Dikatakan diulang lagi, mengucap syukur kepada Allah di dalam hati. Inilah buah-buah orang yang dipenuhi hatinya. Ada ucapan syukur, ada nyanyian pujian, ada mazmur dan lain sebagainya. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat ini, bahwa damai sejahtera Kristus mengikatkan kita kepada Kristus Yesus, sehingga hati kita, pikiran kita, perkataan kita menjadi perkataan yang menyenangkan hati Tuhan, perkataan yang memberkati. Maka bagaimana supaya firman Tuhan melekat di hati saya dan saudara? Maka Mazmur berkata, berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musim. Yosua berkata di dalam kitab Yosua pasal 1 ayat 8, janganlah kamu lupa memperkatakan kitab Taurat itu, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati. Dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan hidupmu akan beruntung. Firman Tuhanlah yang mengontrol langkah saya dan saudara, supaya kita bertindak hati-hati. Firman Tuhanlah yang menjadi remote control dalam hidup saya dan saudara, supaya kita bertindak, berkata, selalu kita akan berpikir, apakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, poin yang ketiga dalam ayat 17 dikatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Poin yang ketiga Bapak Ibu Saudara, bahwa damai sejahtera Allah mengikatkan kita sehingga kita dapat melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Dikatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan, atau dengan perkataanmu atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus,
sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Artinya Bapak Ibu Saudara, orang yang ada Kristus di hatinya bertata, maka hidupnya tidak lagi melakukan hal yang sia-sia, tidak lagi melakukan hal-hal yang melukai hati Tuhan, tidak lagi melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Orang percaya harus menghubungkan semua motivasi dan tindakan mereka sesuai dengan Kristus Yesus. Maka Yesus menegur orang-orang Farisi yang seringkali mengatakan apa yang di mulutnya berbeda dengan apa yang di hatinya. Orang Farisi selalu berkata, selalu menyalahkan orang, tetapi dia selalu memuji dirinya, pada sesungguhnya hatinya sangat picik, hatinya sangat kotor Bapak Ibu Saudara. Maka di dalam Alkitab ini dikatakan, lakukanlah segala sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Artinya motivasi kita, tindakan kita harus sesuai dengan Kristus Yesus. Maka bagi orang Kristen, orang percaya tidak ada kepura-puraan. Dulu kan ada lagu, di hadapan manusia kau boleh bersandiwara, gitu kan? Apalagi kepada Tuhan. Di hadapan manusia kau boleh bersandiwara, tapi jangan kepada Tuhan. Tapi bagi orang percaya, di hadapan manusia kita nggak boleh bersandiwara. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Hati dan motivasi kita harus kita selalu selaraskan dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap aspek kehidupan kita harus seperti untuk Tuhan. Ketika Bapak Ibu Saudara atau ibu-ibu rumah tangga ngepel, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Ya, kadang-kadang memang ya udah capek, terus kita ngepel anak-anak nginjakin atau jalan-jalan, kadang-kadang dongkol hati sehingga keluar perkataan kurang asam nih, nggak tahu bapak mama udah capek. Tapi dalam ayat ini dikatakan kembali, diingatkan kembali, tegurlah dengan kasih, ya, ingatkanlah dengan lemah lembut. Ya, saya paling anti kalau sempat ya ibaratnya anak-anak nakal keluar perkataan yang kotor dari mulut saya atau mulut istri. Saya paling nggak bisa terima. Ya, kalaupun panas jangan sampai keluar kata-kata kutuk kepada anakmu. Karena kita masa lalu kita memang seperti itu. Kadang-kadang orang tua zaman dulu kan, orang tua kita nggak mau tahu. Kita diburai siang dan malam. Dikutuki. Ya, tapi sebagai orang percaya, perkatakanlah perkataan berkat kepada anak-anak. Didiklah dengan lembut. Memang tingkah lakunya mungkin kurang asam bagi kita, ya, tapi didiklah. Sekalipun hatimu dongkol, kesal, lebih baik cubit daripada kamu burai atau kamu katakan perkataan-perkataan yang tidak baik. Karena banyak orang berkata, bahkan psikologi berkata, perkataan yang sering kali didengar itu akan membentuk pikirannya sehingga dia akan terbentuk seperti yang kita katakan. Maka di dalam firman Tuhan dikatakan, biarlah perkataan Kristus yang kita keluarkan setiap hari, dan biarlah tindakan saya dan saudara sesuai dengan kebenaran firman. Karena kita tahu anak-anak yang Tuhan percayakan itu adalah menjadi pewaris kerajaan Allah ke depannya. Maka Bapak Ibu Saudara, berkatilah anakmu, doakanlah siang dan malam, sampaikanlah kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Jangan lala sebagai orang percaya. Jangan engkau mewariskan harta, memikirkan harta kepada anak-anakmu, tetapi kekayaan rohani yang kau lupakan. Karena di dalam firman Tuhan katakan bahwa saya dan saudara, ya, hendaklah Kristus yang bertata di hati kita, sehingga kita bisa mengajar mereka dengan lemah lembut. Di dalam Kolose 3 ayat 23 dikatakan, Bapak Ibu Saudara, Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat,
Perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya. Maka firman Tuhan berkata, hatinya yang dimana Kristus bertahta, dia akan melakukan segala sesuatunya bagi kemuliaan Allah. Dia akan melayani, melakukan segala sesuatunya bagi kemuliaan Allah. Dalam Roma 14 ayat 7 dikatakan, sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Maka orang yang hatinya Kristus bertata, hidup dan matinya adalah untuk Tuhan. Kita bukan hidup untuk diri kita sendiri. Kita bekerja, kita melakukan pelayanan, kita melakukan segala sesuatunya. Lakukanlah untuk Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara, Alkitab berkata kita ini milik Kristus. Kristus telah menebus kita dari kesia-siaan. Maka kita, hidup kita, kaki kita, langkah kita, semuanya pandangan kita bukan lagi untuk kita, melainkan untuk Kristus Tuhan. Maka di dalam Roma, untuk itulah Kristus Yesus mati di kayu salib. Entah kita mati, entah kita hidup, kita adalah milik Kristus. Demikianlah renungan firman Tuhan siang hari ini. Sebagai penutup Bapak Ibu Saudara, saya menceritakan kisah seorang misionaris yang bernama Charles Thomas Studd. Ia adalah pemain kriket di Inggris yang sangat terkenal. Ya, kalau di Inggris, di Belanda, di Inggris, di Amerika, ya bola itu bukan nomor 1, tapi pertandingan kriket. Ya, Bapak Ibu Saudara, di dalam puncak-puncak karirnya, Charles Thomas Studd ini akhirnya dia memutuskan untuk pensiun karena dia mau menjadi misionaris ke Cina, Afrika dan India. Meskipun sangat berbakat di dunia olahraga, namun ia mencintai Tuhan. Ya, setelah mengalami pertobatan, ya akhirnya Bapak Ibu Saudara dia putuskan, dia tinggalkan karirnya yang cemerlang. Dia mau menjadi misionaris, memberitakan firman Tuhan di daerah Cina. Ya, Bapak Ibu Saudara, setelah beberapa waktu dia pernah sakit, lalu dia kembali ke Inggris. Ya, setelah kembali ke Inggris, dia mengajak keluarganya lagi, tidak mau lagi. Istrinya dan anak-anaknya memutuskan untuk tidak mau mengikut. Namun dia putuskan dia kembali untuk menjadi misionaris. Dalam moto hidupnya, dia selalu berkata, Bapak Ibu Saudara, dia mengatakan bahwa dia mengaku bahwa satu-satunya sukacita dalam hidupnya adalah menyampaikan kabar baik, kebaikan dari Tuhan kepada semua orang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau seorang atlet yang sangat terkenal, dia mau meninggalkan karirnya demi untuk melakukan ya pelayanannya, kerinduannya kepada Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan? Mari kita lakukan bagi kemuliaan Tuhan. Kita tidak harus seperti Charles Studd ini, harus meninggalkan semuanya. Tergantung panggilan kita. Tapi kita bisa melakukan apa yang kita bisa perbuat bagi Tuhan. Mengingatkan orang, memberitakan Injil, sampaikan saja. Ingatkan tetanggamu yang sudah lama tidak datang beribadah. Doakan mereka, ya. Beritakan kebenaran, ya. Itu adalah sangat-sangat berharga di hadapan Tuhan. Demikianlah renungan kita siang hari ini. Kiranya lewat renungan ini kita kembali semakin berpusat kepada Tuhan. Tujuan hidup kita adalah Tuhan. Maka segala sesuatu yang kita lakukan, hendaklah kita lakukan bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena mati hidup kita nantinya, kita akan kembali kepada tangan Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima perjamuan. Sebelumnya, Bapak Ibu Saudara, mari kita saat teduh sejenak. Kita mempersiapkan hati kita
untuk menerima roti dan anggur yang merupakan simbol darah Kristus dan tubuh Kristus yang tercurah di kayu salib untuk menebus saya dan saudara. Haleluya. Bapa di surga, kami bersyukur buat firman-Mu, mengingatkan kami kembali bahwa damai sejahtera-Mu telah mengikatkan kami dengan-Mu Tuhan, sehingga di hati kami bukan lagi kami yang bertata, ego kami yang bertata, atau kegelapan yang bertata, tapi Kristuslah yang bertata memerintah dalam hidup kami. Lewat firman-Mu juga kami Tuhan telah diingatkan bahwa Engkau telah mengikatkan kami Tuhan dengan damai sejahtera-Mu, sehingga perkataan kami Tuhan menjadi perkataan Kristus, perkataan yang memberkati, perkataan yang membuat damai, ketenangan, bahkan Tuhan perkataan yang Tuhan mencerminkan kebenaran firman. Bahkan damai sejahtera-Mu telah mengikatkan kami Tuhan, sehingga perbuatan kami, perbuatan yang bukan untuk diri kami sendiri, tapi bagi Tuhan, apapun yang kami kerjakan, kami lakukan bagi kemuliaan nama-Mu. Tuhan, tolong kami melakukan firman-Mu, karena Engkau melihat kami Tuhan, supaya kami menjadi orang-orang di mana Kristus yang bertata. Kami Tuhan bukan hanya sekedar pengikut, karena Engkau tidak mencari pengikut, Engkau mencari orang-orang di mana Engkau berdiam di hatinya Bapa. Kami berdoa saat ini Tuhan, kiranya Engkau menemukan kami semua jemaat-Mu yang hadir siang hari ini. Temukanlah kami Tuhan, kami membuka hati kami rindu Tuhan yang bertata di hati kami. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan menerima perjamuan ini Tuhan, sebagai tanda kasih-Mu kepada kami, di mana Engkau Tuhan telah mati di kayu salib menebus dosa kami. Engkau telah berkata Tuhan, perbuatlah ini menjadi peringatan bagi kamu. Setiap kali makan dan minum, makan roti ini dan minum anggur ini, kamu memperingati kematian Kristus Yesus. Hari ini kami mau memperingati kematian-Mu Tuhan di kayu salib. Engkau mati Tuhan, bukan mati sia-sia, tapi Engkau mati menebus dosa kami karena kasih-Mu, karena pengampunan-Mu, karena kebenaran-Mu mengampuni kami. Karena kami tahu, tanpa Tuhan Yesus Engkau datang ke salib, maka tidak ada seorang pun yang akan dapat berkenan di hadapan-Mu. Tanpa Engkau mati di kayu salib Tuhan, maka tidak ada seorang pun yang benar di hadapan-Mu. Engkau rela menangguhkan itu. Harusnya kami yang disalib, harusnya kami yang harus tercurah darahnya, harusnya kami yang harus dicambuk, harusnya kami yang harus Tuhan Yesus digantung di salib itu. Tapi Engkau rela menggantikan itu karena kasih-Mu bagi kami. Kami akan menerima Tuhan perjamuan saat ini. Terimalah perjamuan ini menjadi ibadah kami Tuhan, bagi kemuliaan nama-Mu, supaya kami semakin hari menyadari betul Engkau begitu baik mengasihi kami. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian tercurah darah Tuhanku di Bukit Golgota. di
kita angkat roti yang menggambarkan tubuh Kristus. Aku yang penuh dosa dibasuh darahnya, dibasuh darahnya, dibasuh darahnya. Yang aku yang penuh celah dibasuh darahnya. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memakan roti ini yang merupakan simbol persekutuan tubuh Kristus yang tersabik-sabik di kayu salib demi menyelamatkan saya dan saudara, dengarkanlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan. Mari kita angkat cawan yang menggambarkan, menyimbolkan darah Kristus Yesus yang tercurah di salib. Dengarkanlah firman Tuhan. Demikian ia juga mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum. Mari sampaikan kerinduanmu, doamu kepada Tuhan, ucapan syukurmu, terima kasihmu, karena Dia begitu baik bagi saya dan saudara. Dia menghargai kita, Dia mengasihimu, Dia berikan nyawanya menggantikan saya dan saudara. Maka patutlah kita bersyukur, patutlah kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan, patutlah kita mempersembahkan hidup kita kepadanya. Firman Tuhan berkata, tidak tahukah kamu bahwa hidupmu adalah bait suci Allah? Di dalam Roma dikatakan, karena itu persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup yang berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Engkau tidak lagi memperhitungkan kami orang berdosa. Engkau telah membenarkan kami melalui kematian-Mu di kayu salib. Engkau menebus kami, mengampuni kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur siang hari ini. Berkatilah Tuhan kehidupan kami. Biarlah hidup kami semakin hari Tuhan makin berkenan di hadapan-Mu, makin memuliakan nama-Mu, makin membesarkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami aminkan Tuhan perjamuan saat ini. Kalau ada yang lemah melalui perjamuan ini, dikuatkan kembali di dalam nama Yesus. Yang sakit disembuhkan kembali di dalam nama Yesus. Yang berbeban berat, mengalami Tuhan persoalan saat ini, dilepaskan di dalam nama Yesus Kristus. Karena darah-Mu Tuhan sangat berkuasa. Darah-Mu sangat berkuasa, sanggup menyembuhkan, memulihkan, melepaskan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.